Polresta Malang Kota menetapkan 4 orang tersangka kasus perundungan seorang siswa SMP di Malang, Jawa Timur. Seluruh tersangka masih berusia di bawah 14 tahun. Keempat tersangka mengaku tak berniat untuk merundung korban. Mereka berdalih bercanda saat bermain game online dengan korban. Dalam video yang beredar, meski korban sudah berteriak dan menangis, para pelaku tetap melakukan perundungan. Orang tua korban telah memaafkan perbuatan para pelaku perundungan. Namun proses hukum tetap berjalan karena korban mengalami trauma. 4 pelaku yang sudah kita amankan. Statusnya sebagai tersangka. Empat-empatnya tersangka. Empat-empatnya sebagai tersangka. Awal mulanya mereka memang niatnya untuk bermain game bareng di salah satu rumah tersebut. Kemudian setelah itu mereka niatnya bercanda. Tapi dalam pelaksanaannya bukan lagi bercanda, tetapi sudah melakukan kekerasan-kekerasan. Saudara, siang ini kita sudah bergabung dengan lewat sambungan Zoom, saudara, dengan Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, AKP Bayu Febrianto Prayoga. Selamat siang, Pak Kasat Reskrim. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Bayu, ada 4 tersangka anak di bawah umur dalam kasus ini. Bagaimana Pak perkembangannya sejauh ini? Perkembangannya sampai saat ini kami sudah menetapkan tersangka dan melakukan pemeriksaan kepada para tersangka. Kemudian keterangan dari para tersangka untuk sementara bahwa yang bersangkutan melakukan kekerasan tersebut secara spontan. Dengan dalih bahwa itu spontan, itu bercanda, apa keyakinan dari polisi Pak dengan keterangan itu? Yang jelas sampai saat ini kami sudah mengamankan beberapa video yang sudah viral. Kemudian juga saat ini kami sedang memintakan visum terkait untuk luka yang diderita korban. Baik, sejauh ini kalau tadi Anda menyebut soal juga melakukan pemeriksaan soal luka-luka dari korban, sejauh ini apa saja Pak yang didapat oleh polisi? Sampai sejauh ini karena memang kejadian pertengahan Juli dan saat laporan sekitar tanggal 25 Agustus, sehingga untuk luka-luka secara kasat mata dari kami belum terlihat, Mbak. Dan berdasarkan video yang kami dapatkan bahwa pemukulan itu terjadi menggunakan bantal dan mainan yang terbuat dari karet, Mbak. Oke, dari sisi fisik tidak terlihat secara kasat mata, tapi kalau dari sisi psikologis Pak? Kalau dari sisi psikologis, korban mengalami trauma dan pada saat pelaporan pun eh, tim tim trauma healing dari Polresta Malang Kota sudah melakukan penanganan awal dan kami pun sudah berkoordinasi dengan P2TP2A untuk penanganan trauma tersebut lebih lanjut. Baik, Pak Kasat, 4 tersangka ini kan masih di bawah umur ya, usianya masih di bawah 14 tahun. Apakah kemudian ada penanganan khusus dan penanganan khusus seperti apa Pak yang dilakukan kepada 4 orang tersangka ini? Terhadap 4 orang tersangka kami tidak melakukan penahanan karena berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, apabila di bawah umur 14 tahun dan ancaman di bawah 7 tahun kami tidak melakukan penahanan. Dan upaya selanjutnya mungkin kami akan berkoordinasi dengan P2TP2A, Bapas, dan Dinsos yang akhirnya nanti akan melakukan diversi, Mbak, untuk kedua belah pihak. Oke, ancaman hukumannya tadi Pak di bawah 7 tahun ya? Di bawah 7 tahun, 3 tahun 6 bulan. 3 tahun Ancaman. 6, itu pasal apa Pak? Pasal yang diterapkan adalah Pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang kekerasan anak. Oke, dan artinya ketika misalnya sudah ada penetapan dan berkekuatan hukum tidak akan ditahan juga begitu Pak? Atau nanti akan lain? Karena para pelaku juga adalah anak-anak, maka kami tidak melakukan penahanan, Mbak. Baik. Tapi untuk proses pemberkasan dan lain-lain kami akan terus berlanjut pemberkasan dan penyidikannya. Kemudian kami nanti ada upaya yang diamanatkan undang-undang untuk melakukan diversi. Oke, Pak Kasat, untuk pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai semua ataukah ada yang masih akan diperiksa misalnya hari ini? Untuk pemeriksaan saksi-saksi masih ada beberapa tambahan, Mbak, karena memang masih ada beberapa keterangan-keterangan yang memang belum sesuai antara para saksi satu dan lainnya dan dengan para pelaku.
Baik, kondisi tadi kita bicara kondisi korban yang juga sudah mendapat pendampingan psikologis. Ada juga apa, penanganan ini berjalan menurut Anda sudah cukup sesuai begitu Pak? Artinya tidak prosesnya tidak lama begitu? Kalau menurut kami jarak dari pelaporan awal tanggal 25 Agustus Heeh. sampai kemarin kami melakukan pengamanan terhadap para tersangka berjarak 1 minggu, Mbak. Iya, karena ibunya juga orang tua dari korban ini juga mengatakan bahwa sudah melaporkan seminggu, tapi kemudian masih belum ada proses lanjutan begitu dari pihak orang tua korban. Sekarang ini, meskipun tadi misalnya pihak orang tua korban mengatakan sudah memaafkan, tapi proses hukum tentu akan terus berjalan ya Pak ya? Proses hukum akan terus berjalan, dan nanti pun kami akan memberikan kesempatan untuk diversi atau dua belah pihak nanti bertemu di tempat yang kami tentukan. Oke, kapan itu Pak? Kami masih berkoordinasi dengan P2TP2 dan Bapas, Mbak, karena nanti tidak hanya dari pihak kami saja, tapi dari pihak Bapas dan P2TP2 pun mengikuti kegiatan tersebut. Oke, ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak Pak, baik itu dari korban maupun juga dari pelaku? Masih belum, Mbak, karena itu nanti upaya dari kami, apabila kami sudah berkoordinasi dengan P2TP2 dan dari Bapas tersebut, nanti kami baru akan melakukan pemanggilan kepada para pihak. Oke, baik. Baik, Pak, terakhir, jadi nanti proses ini akan seperti apa? Apa langkah-langkah ke depan dari polisi, Pak? Untuk langkah-langkah ke depan kami akan tetap melakukan penyidikan sesuai prosedur yang berlaku dan undang-undang yang berlaku, Mbak. Baik. Kemudian langkah selanjutnya kami akan melakukan pemanggilan diversi tadi. Nanti setelah pemanggilan diversi itu dengan hasilnya bagaimana baru kami akan melakukan penyidikan kembali. Baik, terima kasih AKP Bayu Febrianto Prayoga, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota atas informasinya di Kompas Siang. Sehat selalu.